Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah rekan saya Cindy bahas, yaitu di sini saya mengambil bagian mengenai asas dan bimbingan konseling ini. Menurut Prayetno, asas dari bimbingan konseling ini ada beberapa macam. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntun dirahasiakannya ataupun segenap data ataupun keterangan dari peserta didik tersebut, sehingga guru ataupun pembimbing berkewajiban penuh dalam merahasiakan ataupun menjaga segenap data dari apa yang telah siswa itu utarakan. Maksudnya dari siswa ini kan dia sebagai layanan dari konseling ini. Namun semua rahasia-rahasia yang dia utarakan, dia percayakan kepada guru ataupun konselor itu. Jadi di sini tugas konselor dan guru itu harus menjaga rahasia yang telah diutarakan dari siswa tersebut. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini bimbingan dan konseling ini yang secara efisien hanya berlangsung dalam suasana dalam keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka, tidak ada merahsia-rahasiakan ataupun tidak ada saling menutupi. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia ataupun menerima suatu sarana-sarana ataupun suatu saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang telah direncanakan ataupun perpecahan masalah yang akan dipecahkan oleh konselor tersebut. Sekarang kita masuk ke asas kekinian. Asas kekinian ini maksudnya masalah individu yang ditangani ataupun ditanggulangi ini adalah masalah yang sedang dirasakan ataupun sedang dialami oleh seorang itu. Di sini bukan masalah yang masa lampau ataupun bukan masalah yang akan dialami ataupun masa mendatang. Asas kekinian ini juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan kepada peserta didik itu ataupun orang yang butuh bantuan dari konselor ini ataupun bimbingan dari konseling. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan-kepentingan yang lain yang lebih ataupun tidak bersangkutan dengan tugasnya ataupun keahliannya. Yang kelima itu ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan bimbingan konseling, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing itu. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung ataupun tergantung kepada orang lain, khususnya kepada pembimbing ataupun konselor itu. Di sini konselor harus bisa mendidik ataupun memberikan arahan agar klien itu dapat menjadi mandiri walaupun sudah terbebas dari permasalahan yang dihadapi. Yang keenam itu ada asas kegiatan. Di sini usaha layanan bimbingan dan konseling ini memberikan sebuah yang ataupun memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing ini tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan pembimbing tersebut. Hasil usaha bimbingan yang tidak tercipta dengan sendirinya harus tetap diraih oleh individu yang bersangkutan ataupun di sini tuntunan dari konselor ini harus besar kepada klien ini agar dia mampu menghasilkan usaha-usaha ataupun kemandirian yang harus diraih oleh konselor tersebut. Sekarang kita masuk ke asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini maksudnya layanan konseling ataupun bimbingan konseling ini menghendaki terjadinya perubahan dalam individu tersebut yang dibimbingnya, yaitu perubahan tingkah laku yang ke arah yang lebih baik ataupun perubahan kehidupan yang dialami ataupun trauma di dalam kehidupannya, sehingga dari pelayanan yang dilakukan oleh pembimbing konseling ini perubahan besar pun terjadi ataupun perubahan ini tidak sekedar ataupun tidak mengulang-ulang hal lama ataupun suatu yang bersifat monoton, melainkan perubahan ini selalu menuju ke suatu pembaharuan sesuatu yang lebih maju dari yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada asas keterpaduan. Di sini maksudnya layanan bimbingan dan konseling ini memadukan berbagai aspek individu ataupun bimbingan sebagaimana diketahui bahwa
bimbingan itu memiliki berbagai segi ataupun keadaan yang tidak saling serasi dan tidak saling terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Maka keterpaduan ini dapat dilakukan oleh pembimbing konseling agar memadukan berbagai aspek individu ataupun bimbingan sehingga tujuan pencapaian itu dapat terjadi dengan baik. Yang selanjutnya itu ada asas kenormatifikan. Di sini maksudnya asas kenormatifan, maksudnya usaha bimbingan ataupun konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu ditinjau dari norma agama, norma adat ataupun norma hukum negara, dan norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling ini. Yang selanjutnya itu asas keahlian. Di sini usaha layanan ataupun bimbingan dari konseling ini harus secara teratur, sistematis dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu usaha-usaha yang dia inginkan ataupun yang hendak dicapai dapat berjalan dengan baik sesuai usaha atau pemberian layanan yang dilakukannya. Yang selanjutnya itu asas ahli tangan. Maksudnya di sini asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang itu ataupun petugas pembimbing konseling ini sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien ataupun agar klien tersebut mendapat ataupun merasa terbantu sebagaimana yang diharapkannya, maka petugas ini mengalihkan tangan klien ataupun tugas tersebut kepada petugas ataupun badan lainnya, sehingga di sini keahlian yang dimiliki dari konselor ini itu memang betul-betul profesi yang dia miliki sebagai pembawa bimbingan ataupun konseling. Dan selanjutnya itu asas Tut Handayani. Di sini maksudnya asas ini menunjukkan pada suasana ataupun suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan ataupun antara pembimbing ataupun konselor dan klien yang akan dibimbing. Sekarang kita masuk ke fungsi dari bimbingan dan konseling ini. Di sini fungsi dan bimbingan konseling ini secara umum adalah segi fasilitator dan motivator. Maksudnya di sini fasilitator ini seorang yang membimbing sekelompok ataupun orang yang memahami tujuan bersama sehingga membantu seorang itu dalam mencapai tujuan tertentu. Dan motivator itu maksudnya orang yang memberikan motivasi kepada seseorang yang ingin ataupun yang hendak yang hendak dipecahkan permasalahan yang dimilikinya. Di dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling ini berfungsi sebagai pemberian layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik ini dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling ini mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Di sini kami ada memuat beberapa fungsi dari bimbingan konseling ini. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman maksudnya di sini bimbingan dan konseling ini akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu ataupun oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Di sini fungsi pemahaman ini meliputi menghindarkan diri dari perbuatan ataupun kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam fungsi ini yaitu teknik orientasi, informasi ataupun bimbingan kepada kelompok. Yang selanjutnya itu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial ataupun belajar ataupun karir. Teknik ini dapat digunakan oleh konseling ataupun dengan remedial teaching. Remedial teaching ini maksudnya di sini proses bantuan itu bukan hanya dari konselor tersebut, namun bisa juga dari guru yang di sekolah itu sehingga guru itu dapat mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa tersebut. Yang ketiga itu fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu berfungsi sebagai bimbingan dan konseling ini bersifat kuratif. Maksudnya fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konselor ataupun konselor yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, aspek sosial maupun aspek belajar.
Dan selanjutnya itu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi dari bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ataupun ekstrakurikuler. Maksudnya di sini siswa yang perlu bantuan dari konselor tersebut, ataupun perlu bantuan dari bimbingan konseling. Di sini konselor dapat menyalurkan ataupun dapat memberikan berbagai pilihan ke ekstrakurikuler atau di mana apa sesuai dengan kemampuan dari konselor tersebut ataupun minat yang dia inginkan ataupun karir ataupun bakat sesuai dengan kemampuan dari klien tersebut. Di sini ada ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor bekerja sama dengan pendidik ataupun dalam luar ataupun di dalam pendidikan di sekolah agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu ada fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu pelaksanaan pendidikan khususnya konselor ataupun guru, dosen untuk mampu mengadaptasikan diri terhadap program pendidikan ataupun latar belakang pendidikan ataupun minat ataupun kemampuan dari kebutuhan individu dari setiap klien itu, sehingga guru, dosen ataupun dia sebagai konselor ataupun sebagai pembimbing konseling dia mampu ataupun mengetahui dan mempunyai teknik-teknik tersendiri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dari konselor tersebut. Dan selanjutnya itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Di sini maksudnya fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling ini diberikan dapat membantu para siswa ini dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, siswa dapat memelihara dan mengembangkan keseluruhan kepribadiannya dengan secara teratur dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga fungsi pemeliharaan ini dapat memelihara segala sesuatu yang baik yang dapat membuat seorang individu itu menjadi perubahan yang lebih baik. Karena di sini fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini membantu siswa tersebut menjadi lebih baik. Yang selanjutnya itu ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi ini maksudnya fungsi bimbingan dan konseling ini akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik tersebut dalam rangka mencapai ataupun mengupayakan seluruh potensi secara optimal. Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis layanan ataupun kegiatan bimbingan konseling untuk mencapai hasil kegiatan yang terkandung dalam masing-masing fungsi tersebut. Di sini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu contohnya seperti dapat dilaksanakan bimbingan konseling ataupun BK di sekolah-sekolah dilaksanakan agar siswa-siswa yang memiliki ataupun mempunyai berbagai masalah dapat mengutarakannya langsung kepada konseling tersebut. Secara keseluruhan fungsi-fungsi itu telah terlaksana dengan baik dan dapat peserta didik terima dengan baik, dan peserta didik itu juga mampu berkembang secara wajar dan mantap menuju aktualisasi diri secara optimal. Keterpaduan semua fungsi tersebut sangatlah membantu perkembangan peserta didik secara terpadu dan dapat memberikan jalan keluar kepada peserta didik tersebut. Maka dari sajian kami menyimpulkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling ini secara umum adalah sebagai fasilitator ataupun motivator klien dalam upaya mengatasi ataupun mencegah problema ataupun kehidupan klien dengan kemampuan ataupun pada diri sendiri. Adapun rumusan prinsip-prinsip dan bimbingan konseling ini berkenaan dengan objek pelayanan bimbingan, yaitu prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, ataupun prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Inilah hasil pembahasan dari kami. Terima kasih.